Halo Rere semuanya, selamat datang di stasiun Kiara Condong. Saya tadi datang dari arah stasiun Cimindi ya. Sekian lama nggak ke Cimindi, ternyata sudah banyak perubahan ya. Stasiun Cimindi mulai berbenah, mulai bongkar-bongkar, mulai bikin peron tinggi ya. Tadi saya naik dari Cimindi dengan kereta lokal Bandung Raya dan sekarang saya sudah berada di stasiun Kiara Condong untuk melanjutkan perjalanan. Naik kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan Kuto Arjo ya. Jadi mungkin kalau yang Oke, jadi terakhir kali ya udah lihat kereta dulu deh. Lokomotif Dinas Kuto Jaya di. Karena saya ada di paling belakang ya. Nanti kayaknya agak males kalau ke depan kita lihat lokomotif dinasnya Kuto Jaya sekarang aja ya. CC 2018315 Depo Induk Purwokerto sebagai lokomotif dinas Kuto Jaya Selatan. Oke, lanjut lagi ceritanya tadi ya. Terakhir kali naik Kuto Jaya Selatan, kalau yang versi pagi dari Kuto Arjo itu mungkin sekitar 7 bulan yang lalu ya, tayang video perjalanannya. Kalau yang versi malam dari Kiara Condong nampaknya udah cukup lama ya, udah setahun lebih. Sebenarnya tadi berniatnya pengen menikmati perjalanan aja ke Kuto Arjo ya, sambung ke Yogyakarta besok. Tapi kayaknya mengingat saya agak susah tidur di perjalanan malam daripada gabut ya, kita akan bikin video tipis-tipis lah ya, video-video tipis perjalanan kereta Kuto Jaya Selatan ini. Kita bikin versi dengan grafik perjalanan di tahun 2023. Akan segera masuk di jalur 7 kereta Mutiara Selatan dengan stasiun keberangkatan awal stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng, masuk di jalur 7 stasiun Kiara Condong. Kalau arek-arek mencermati di bawah nama stasiun itu, yang itu terdapat angka, misalnya seperti ini, Kiara Condong plus 681 meter, itu artinya menunjukkan stasiun Kiara Condong ini berdiri 681 meter di atas permukaan air laut. Cukup tinggi ya, dibandingkan Patuan yang plus 88. Dibandingkan Patuan yang plus 88 selisihnya hampir 600 sendiri. Makanya ini kan karena di dataran tinggi ya. Jadi ya stasiun-stasiun sejuk lah di Bandung itu ya. Wow, semboyannya cakep banget. Sekian lama nggak berkunjung ke stasiun Kiara Condong, terdapat perubahan yang cukup signifikan ya, terutama mengenai keberadaan peron tinggi di stasiun ini. Jadi di sekitar keberangkatan kereta jarak jauh sekarang sudah ada peron tinggi yang cukup lega, cukup luas. Hanya tinggal menunggu atap kanopinya aja ya, yang masih dalam progres pembangunan. Di perjalanan naik kereta Kuto Jaya Selatan malam ini, saya akan berada di ekonomi 7 yang merupakan ekonomi paling akhir di rangkaian KA Kuto Jaya Selatan. Dan ini adalah kereta ekonomi tidak berpenggerak seri tahun 2006, urutan yang ke-19, Depo Kuto Arjo. Satu kereta ekonomi seperti ini mampu menampung maksimal 106 penumpang dengan konfigurasi kursi 2-3 saling berhadap-hadapan ya. Konsekuensinya adalah sandaran punggung yang tegak lurus, serta bisa jadi tenang-tenangan kaki dengan penumpang yang lain ya. Di perjalanan hari ini saya naik di ekonomi 7, nomor kursi 24E. Dan duduk di kursi nomor 24E hari ini saya harus duduk mundur ya, berlawanan arah dengan perjalanan kereta ini. Jadi kalau naik kereta ekonomi benar-benar untung-untungan ya, apakah kita akan duduk mundur atau maju. Karena dalam satu rangkaian posisinya bisa acak, nggak mesti nomor genap itu searah perjalanan, nomor ganjil berlawanan arah ya. Jadi benar-benar ya tidak ada teori pasti untuk
urusan yang satu ini. Udah lama ya nggak mendengarkan nada kedatangan daerah operasi 2. Asik. Ada semboyan 35, ada nada kedatangan. Feel stasiun banget ya. Selamat datang di kereta api Kuto Jaya Selatan. Yang mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Saja membeli 1 gelas teh. Ini tehnya bukan premium tea ya, ini teh melati reguler yang harganya 10.000 dari layanan keliling restorasi kereta api melalui Prama dan Prami. Mari kita membudidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Jaya Selatan tiba di stasiun Cipendei ya. Ini pemberhentian pertama sejak keberangkatan dari Kiara Condong. Kita di sini punya waktu 10 menit ya. Cipendei ini stasiun sakti di mana setiap perjalanan kereta api wajib berhenti di sini untuk dilakukan pengecekan rangkaian, terutama di bagian pengeremannya ya. Di luar adem, lebih adem di luar daripada di dalam kereta ya. Mana anginnya lagi semilir banget ini. Lihat bentar, ini toiletnya Kuto Jaya Selatan ya. Interior keretanya sih memang biasa-biasa aja. Lebih cakep interior toiletnya coba. Ini finishingnya udah kayu, ada lightingnya cakep, ada hand dryer, klosetnya kloset duduk. Berkelas ini. Interiornya kalah sama toiletnya. Kita sudah sampai di Tasikmalaya nih. Kita lihat kondisi di luar. Jeng jeng. Kita punya waktu sekitar 10 menit singgah di stasiun Tasikmalaya. Kita berhenti reguler di stasiun ini sekaligus
tunggu bersilang kereta Baturaden dari Purwokerto ya, tujuan Bandung. Dari arah timur akan saya masuk kereta api stasiun Semarang Baturaden dari Purwokerto tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta Baturaden Express sukses mendarat di stasiun Tasikmalaya di jalur 1. Sekarang berdampingan dengan Kuto Jaya Selatan ya. Aduh, rasanya ngelihat kereta eksekutif tuh pengen naik eksekutif ya. Waktu itu sudah bikin video perjalanan ya Baturaden Express. Buat area-area yang belum nonton bisa cek link di atas. Tapi dulu perasaan dua eksekutifnya itu jendela pesawat ya. Ini sekarang sudah pakai jendela gede nih. K16723 Purwokerto ini kayaknya eksekutif enak nih. Kacanya gede-gede kan. Yang eksekutif 2-nya pesawat. Kira-kira 20 menit berlalu sejak keberangkatan Kuto Jaya Selatan dari Tasikmalaya tadi ya. Kita berhenti kembali di stasiun Ciamis. Dan selain berhenti secara reguler, kita juga kembali tunggu bersilang dengan kereta Lodaya. Ini kereta langganan tapi bukan favorit ya dulu. Sekarang udah jarang naik Lodaya lagi. Saat ini sekitar jam 1 dini hari, kereta Kuto Jaya singgah di stasiun Gandrung Mangun ya. Kayaknya di sini kita juga akan tunggu bersilang. Stasiun Gandrung.
Berbicara mengenai perjalanan kereta Kuto Jaya Selatan, jadi masing-masing terdapat satu kali pemberangkatan, baik dari arah Kutoarjo maupun Kiara Condong. Untuk keberangkatan Kutoarjo merupakan perjalanan pagi, sedangkan dari Kiara Condong merupakan perjalanan malam hari. Lantas bedanya apa sih perjalanan Kuto Jaya Selatan rute Kiara Condong Kutoarjo pada KPK lama dengan KPK yang baru? Yang pasti adalah jadwal keberangkatannya, jam berangkatnya berbeda. Untuk jadwal lama diberangkatkan pukul 10 dari Kiara Condong, sedangkan di jadwal yang baru diberangkatkan pukul 9, berarti maju sekitar 1 jam ya. Kemudian durasi perjalanannya juga berbeda. Jika semula menempuh durasi perjalanan 7,5 jam untuk mencapai Kutoarjo, kini lebih hemat atau lebih efisien sekitar setengah jam. Jadi sekitar 7 jam saja kita menempuh perjalanan rute Kiara Condong Kutoarjo. Kemudian selama di perjalanan dari Kiara Condong ke Kutoarjo, kereta Kuto Jaya Selatan singgah di stasiun mana aja sih? Nah, arek-arek bisa menyimak ya daftar stasiun singgah, stasiun pemberhentian kereta Kuto Jaya Selatan melalui tabel ini. Jadi kira-kira kalau ada nama stasiun tujuan arek-arek, berarti bisa banget naik Kuto Jaya Selatan untuk menuju ke destinasi yang arek-arek inginkan. Oke, menjelang jam 2 dini hari, kereta Kuto Jaya Selatan singgah di stasiun Jeruk Legi. Dan barusan dapat informasi kita tunggu bersilang KA Kahuripan. Dan sebenarnya naik kereta malam ya, dapat vibes yang berbeda. Begitu tiba di stasiun singgah seperti ini, nuansanya hening, tenang, cuman kedengar suara binatang-binatang malam, jangkrik, kodok gitu ya. Ya memang kadang-kadang kangen juga sih ngetrip dan bikin video perjalanan malam-malam gini. Meskipun perjuangannya juga harus menahan kantuk tapi nggak bisa tidur, susah ya. Jam setengah 3 pagi sudah tiba di stasiun Kroya. Berhentinya singkat banget ya, kita udah mau berangkat lagi. Kereta api Kuto Jaya Selatan tujuan stasiun Kutoarjo. Dan jangan lupa persiapan berangkat kembali. Jadi dengan membayar tiket sebesar Rp62.000, saya sudah bisa menikmati perjalanan Kuto Jaya Selatan dari Kiara Condong ke Kutoarjo ya. Harga tiketnya bisa murah karena Kuto Jaya Selatan ini salah satu kereta PSO yang dapat subsidi dari pemerintah sehingga harganya lebih terjangkau. Dan itu membuatnya masuk akal ya, harga segitu dengan fasilitas dan istilahnya kenyamanan selama perjalanan. Dapat armada yang nyaman, kabin keretanya juga sudah berpenyejuk udara, dilengkapi dengan rak bagasi kabin, jendelanya bertirai, ada meja kecil untuk tempat minum, dilengkapi dengan colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin TV LED 32 inch dan juga ada toilet ya, masing-masing ujung ada satu toilet. Oke, jadi ada satu hal yang akhirnya terwujud mengenai harapan saya untuk kereta Kuto Jaya Selatan ini di KPK tahun 2023. Nanti saya ceritakan lagi karena kita harus bersiap turun di stasiun tujuan akhir, stasiun Kutoarjo. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Kutoarjo Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Oke, jam segini 4 tepat.
Sudah sampai di Kuto Arjo. Jadi saat ini perjalanan saya sudah sampai di stasiun Kuto Arjo ya. Buat arek-arek yang perjalanannya memiliki tujuan akhir stasiun Kuto Arjo selesai di sini. Tapi saya masih harus berlanjut ke Yogyakarta, dan buat arek-arek yang akan ke Yogyakarta juga, ini yang saya tadi bilang, salah satu harapan saya terwujud di KPK 2023 ini. Karena jadwal berangkatnya Kuto Jaya Selatan maju, otomatis tiba di Kuto Arjonya juga lebih awal. Dan tiba jam 4 kita masih bisa menyambung perjalanan kereta lanjutan menuju Yogyakarta dengan Prambanan Express. Itu adalah kereta termurah ya, Rp8.000 menuju ke Yogyakarta dengan jeda waktu sekitar 1,5 jam. Tapi kalau arek-arek nggak mau nunggu 1,5 jam, arek-arek bisa memanfaatkan skema tarif khusus. Pilihannya juga jadi lebih banyak ya, karena kita tiba jam 4, di belakangnya masih ada beberapa pilihan menuju ke Yogyakarta atau Solo kayaknya bisa. Dan hari ini saya malas nunggu Prameknya, jadi pengen cepet nyampe rumah. Akhirnya memutuskan naik kereta Mataram, tarif khusus ke Yogyakarta di kelas ekonomi harganya Rp30.000, eksekutifnya Rp40.000. Bedanya Rp10.000 doang sih, silahkan pilih ya mau naik yang ekonomi atau yang eksekutif, dan kita segera masuk ke dalam. Itu rangkaian Kuto Jaya Selatannya masih nampak ya, dan yang segera tiba ini adalah kereta Singasari dari Pasar Senen tujuan Blitar. Kenapa saya nggak naik Singasari aja? Wih, vintage re! Nggak nyangka. Oke, sebenarnya di belakang Kuto Jaya Selatan ini ada Singasari ya, langsung di belakangnya persis. Kenapa saya nggak naik ini? Karena tadi pas ngecek ya, kalau nggak salah ini tidak ada tarif khususnya menuju Yogyakarta. Dan yang terdekat setelah Singasari ini adalah Mataram. Jadi kita nunggu Mataram aja ya. Oke, perjalanan dari Kuto Arjo ke Yogyakarta naik kereta Mataram, saya naik di Premium 7. Naiknya dari sini aja. Dan kita akan menempuh perjalanan selama 50 menit. Oke, akhirnya tiba juga di Yogyakarta. Jadi perjalanan barusan Oke, perjalanan yang barusan bisa menjadi alternatif ya buat arek-arek yang dari Bandung menuju Jogjanya kehabisan tiket langsung. Jadi bisa transit di Kuto Arjo dan melanjutkan perjalanan dengan kereta lanjutan ke Yogyakarta. Dan dengan tibanya kereta Mataram di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit.